Baik, selamat sore. Teh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana di perjalanannya menuju sini? Apakah lancar? Lancar tadi sedikit ini aja, sedikit ramai aja ya. Oke, sedikit, tapi tidak ada kendala ya. Oke, belakangan ini Teteh lagi sibuk apa? Biasa aja sekarang kebetulan lagi skripsian juga sih. Ada skripsian terus tugasnya juga masih banyak, tugas akhir gitu. Oke, berarti sekarang lagi sibuk untuk menyelesaikan studi mungkin ya, lagi sibuk skripsian. Selain itu mungkin ada kesibukan lain? Tidak ada sih. Tidak ada. Oke, sebelumnya saya izin bertanya juga, Teteh ini tinggal bersama orang tua atau mungkin tinggal sendiri gitu? Sama orang tua. Sama orang tua. Sebelum sesi konseling dimulai, di sini saya akan menjelaskan mungkin ya dalam sesi konseling itu ada beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan, yaitu dimana ketika apa yang kita bahas pada masalah ini orang lain tidak akan mengetahui. Jikapun ada yang mengetahui, itu atas berdasarkan izin Teteh dan kemungkinan untuk keperluan saya belajar apakah diizinkan. Dan kemudian dalam sesi konseling juga ada asas keterbukaan, di mana Teteh melakukan konseling ini bukan berdasarkan keterpaksaan melainkan atas kemauan diri Teteh sendiri. Nah, sebelumnya Teteh ikut mengikuti sesi konseling ini direkomendasikan atau memang kemauan Teteh sendiri? Sebenarnya sebelumnya emang ada direkomendasikan gitu, cuman kayak langsung kayak mau nih gitu. Oke. Mungkin direkomendasikan, akan tetapi Teteh secara sukarela ya untuk melakukannya. Nah, berdasarkan juga intake form yang sudah Teteh isi, boleh Teteh ceritakan atau lebih jelaskan awal mula permasalahan tersebut terjadi? Itu tuh awalnya dari kecil ya, mulai dari kecil gitu. Itu tuh sebenarnya tuh masalah dari kedua orang tua gitu. Cuman sebenarnya mereka tuh bukan yang secara langsung yang ada apalagi sampai kayak mukul-mukul gitu, nggak yang ke anak-anaknya gitu. Cuman kan pastinya setiap kalau misalnya orang tua lagi berantem atau gitu kan ke kitanya tuh jadi ini ya, so kayak kepikiran kayak gitu. Terus selain itu kayak dari mama tuh kayak ya mungkin dia juga karena banyak masalah terus kayak malah ke anaknya juga, jadi sebenarnya bukan yang marahin gitu tapi mungkin ya emang banyak pikiran juga, jadi dari situ kayak kedorong gitu, jadi bener-bener ke bawah tekanan aja. Bahkan sampai sekarang pun kayak suka masalah itu tuh kayak bayangannya tuh bener-bener kelihatan gitu, kayak bener ada di posisi itu. Oke, tadi Teteh menjelaskan bahwa Teteh itu merasa bahwa Teteh selalu teringat atau mungkinnya merasa tertekan atas dorongan-dorongan. Bisa lebih dijelaskan nggak tertekan saat tertekan itu seperti apa, atau mungkin dorongan-dorongan itu tuh seperti apa? Dari kayak apa ya, apa sih, kurang lebih kayak mengancam gitu ya, kayak ya karena mama tahu kalau misalnya aku tuh nggak mau ditinggalin, tapi dia tuh entah karena emang pengen didukung sama aku juga atau kayak gimana, tapi kayak selalu diancam tuh mama mau pulang gitu, mama mau pergi gitu, mama mau cari kerjaan, mama mau cari kontrakan gini gitu. Tapi kayak di situ tuh aku nggak boleh ketemu sama papa, tapi mama selalu nggak ada gitu. Oke, tadi kan Teteh juga menyebutkan itu bahwa Teteh itu merasa diancam atau merasa diancam seperti apa gitu bentuk ancamannya, mungkin bisa lebih dijelaskan juga. Verbalnya tuh ya kayak apa ya, jadi udah mah diancam gitu ya, benar-benar diancam, ngomongnya kayak misalnya Mei, mama mau ini nih, kamu sama papa aja ya gitu. Tapi di situ tuh bilangnya ya sama papa tapi nggak boleh ketemu sama papa gitu, terus malah ditinggalin ke nenek gitu ya, malah jadi ke nenek. Terus udah kayak gitu tuh, udah ditinggalin ke nenek gitu, jadi kayak kan aku tuh nangis ya semalaman, nangis sampai tidur, tapi besoknya tuh pasti nggak ada. Itu tuh sering kayak gitu, pasti ngomongnya bilangnya gak mau gitu, aku tuh nggak mau ditinggalin, tapi ditinggalin juga akhirnya gitu, cuma nggak ada gitu. Dan Teteh itu merasakan diancam secara verbal oleh orang tua Teteh, sehingga apa yang mungkin diucapkan ya menjadi kekhawatiran sendiri gitu, pikiran negatif terhadap diri Teteh gitu. Nah, berdasarkan dari yang Teteh ceritain tadi, nah Teteh ingin mengikuti sesi konseling ini, tujuannya tuh apa gitu? Kalau sekarang ya dampaknya tuh jadi malah jadi dikit-dikit selalu kepikiran, overthinking berlebih. Nah, pengen mengurangi rasa itu gitu. Khawatir itu tuh jangan berlebihan gitu.
teteh jelaskan nggak atau mungkin teteh ceritakan perasaan atau mungkin pikiran-pikiran negatif itu, atau mungkin ketika teteh sedang merasa overthinking itu muncul di saat situasi seperti apa atau mungkin teteh dalam keadaan apa? Sebenarnya walaupun misalnya dalam keadaan ya aku lagi main gitu ya, lagi bahagia gitu ya padahal, tapi kayak misalnya ngedengar cerita dari orang, oh Mei gini 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 gitu, tapi kayak padahal dia cuma ngomongnya misalkan, ih Mei kenapa ya kayak gini. Nah dari satu itu tuh kalau aku mikirnya tuh bisa jadi, loh aku kenapa ya, kenapa aku gini ya, kenapa aku bisa digini, terus jadi kemana-mana gitu. Dari satu itu tuh bisa jadi ngerembet kemana-mana dengan pikiran aku sendiri. Jadi dari satu perkataan gitu ya, satu perkataan orang lain gitu, itu tuh bisa membuat teteh itu merasa takut yang sangat berlebihan dan jadi mungkin mengulang kembali masa lalu, atau mungkin jadi merambat ke segala hal sesuatu yang berhubungan dengan diri teteh. Nah tadi berarti tujuan teteh ingin mengikuti sesi konseling ini, teteh ingin mengurangi rasa kecemasan berlebihan ya, overthinking yang mungkin saat ini terus menerus menghantui teteh atau mungkin teteh rasakan karena sebelumnya teteh pernah merasakan hal yang sama juga. Nah di sini mungkin saya akan bertanya ya, dan mungkin pertanyaannya akan sedikit aneh terdengar teteh. Coba sekarang boleh mungkin teteh duduk dengan posisi yang sangat nyaman, yang merasa teteh kayak nyaman gitu duduknya. Boleh tarik nafas, tarik nafas panjang, buang, kemudian tarik nafas lagi, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, di sini saya akan mungkin bertanya kepada teteh. Bayangkan jika sehabis pulang sesi konseling ini, teteh kemudian pulang ke rumah dan kemudian tertidur. Nah, ketika teteh tertidur, apa yang dibahas pada sesi konseling ini, masalah yang dibahas pada sesi konseling ini tuntas dan selesai dengan sebuah keajaiban. Dan karena teteh tertidur, teteh tidak tahu apa yang terjadi. Oleh keajaiban itu yang membuat semua masalah yang kita bahas pada saat ini itu selesai. Nah, kemudian pada keesokan harinya, pada pagi harinya teteh terbangun. Apa yang teteh rasakan berbeda pada pagi hari itu ketika teteh mau tidur? Nggak memikirkan berlebihan lagi, nggak mengkhawatirkan semuanya gitu. Mungkin teteh akan merasa lebih tenang ya, lebih tenang secara pikiran juga secara hati. Kemudian bisa teteh jelaskan nggak rasa ketenangan yang teteh inginkan gitu? Seperti apa? Rasa ketenangan, walaupun ada perkataan dari orang lain itu, aku nggak akan mikirin kemana-mana. Jadi kayak cuman cukup, oh ya udah itu kan pandangan dia doang, karena dia nggak tahu aslinya gimana gitu. Kayak benar-benar nggak akan mikirin apapun itu. Jadi ketika ada orang lain yang mengatakan suatu hal, mungkin teteh akan berusaha untuk terus berpikiran positif sehingga pikiran negatif itu tidak ada dan rasa overthinking itu berkurang, seperti itu ya. Nah, selain diri teteh sendiri yang merasakan hal berbeda, adakah orang lain yang juga ikut merasakan hal tersebut? Sepertinya tidak ada. Tidak ada, hanya teteh saja. Atau mungkin teman, atau mungkin keluarga teteh, apakah ada orang-orang pihak lain gitu yang ikut merasakan juga kayak melihat pada pagi hari itu teteh sangat berbeda atau ada perubahan positif terhadap diri teteh? Perbedaan kan, pasti ada orang rumah pasti melihat perbedaannya, karena kan di rumah banyak diemnya ya, kayak nggak seceria di luar ya. Nah pasti beda gitu nanti, oh kenapa sekarang jadi makin terbuka gitu. Mungkin menurut teteh kira-kira apa yang akan orang rumah katakan atau keluarga teteh katakan ketika melihat pada pagi hari itu teteh berbeda atau berubah? Mungkin ya kayak, wah Mei hari ini kenapa nih gitu, bahagia banget kelihatannya gitu. Apa yang teteh rasakan pada saat itu mendengar keluarga teteh berbicara seperti itu? Pastinya sangat senang. Oke, sangat senang ya. Selain dari keluarga, mungkin ada orang lain lagi yang mengetahui atau ikut merasakan hal tersebut? Ada sih teman dekat yang pernah diceritain, cuman kurang tahu ya kalau misalnya dia ikut merasakan apa yang saya rasakan. Jika teman teteh juga sama gitu, ikut merasakan perbedaan dari diri teteh, perubahan positif dari diri teteh, kira-kira apa yang akan mereka katakan atau mungkin orang itu katakan terhadap teteh sebagai orang terdekat? Paling,
oh sekarang ini ya nggak kayak kemarin gitu loh, sekarang lebih bahagia, sekarang lebih ya ceria lagi gitu, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Eh, misalkan ya misalkan teteh tadi kan disebutnya bahwa teteh tuh merasa bahagia atau mungkin lebih ceria ya, bisa lebih diperjelas atau mungkin teteh deskripsikan seperti apa gitu rasa ceria itu atau rasa bahagia itu ketika teteh bangun pada pagi hari itu berbeda. Kalau sebelumnya karena banyak diem, benar-benar banyak diem, dengan ceria itu pasti lebih banyak ngomong gitu, ekspresinya pun pasti kelihatan yang bahagia gitu. Barusan kan kita juga menceritakannya apa mungkin kemungkinan yang terjadi ketika ada perubahan positif terhadap diri teteh ya. Bisa sekarang teteh sebutkan semua atau lebih jelaskan lagi apa yang teteh capai tadi di dalam pertanyaan keajaiban itu, apa yang teteh rasakan setelah itu? Sedikit tenang. Oke. Teteh merasa tenang ya. Dan saat perasaan tenang dalam diri teteh itu muncul, ada di bagian tubuh mana? Dalam hati. Mungkin bagian tubuh mana yang merasa teteh kuat perasaan itu ada di dalam hati? Ya. Oke, ada. Oke, sekarang saya ingin teteh tarik nafas dalam-dalam, buang, tarik nafas lagi, buang. Saya ingin teteh duduk lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, tarik nafas lagi. Nah, oke, baik. Sekarang nanti boleh sambil menutup mata dan sambil menyimpan tangan di dada. Di sini saya akan bertanya kepada teteh, boleh teteh rasakan apa yang dirasakan oleh hati teteh. Bagaimana bentuk perasaan itu atau bentuk rasa itu, besar atau kecil? Besar. Apakah berbentuk atau tidak berbentuk? Bentuknya kalau mau dijelasin tuh kayak bulat tapi bukan yang sempurna. Oke. Berbentuk akan tetapi bulat, tidak sempurna. Berwarna atau tidak berwarna? Abu-abu. Nah, sekarang saya ingin teteh bayangkan bahwa kaki teteh masuk ke dalam bulatan itu, bulatan yang berwarna abu, dan membawa pikiran dan perasaan teteh dan memori pertama kali munculnya perasaan itu di masa lalu. Nah, mungkin itu bisa teteh rasakan ketika perasaan itu muncul atau perasaan yang mungkin sama atau berada di situasi yang sama. Perasaan itu muncul di saat teteh dalam usia mungkin TK, SD, SMP atau SMA, ada di mana? Tepatnya persisnya di benar-benar waktu pas masih kecil, pas kejadian yang banyak kedatangan orang tua itu. Oke, pas masih kecil ya, TK. Seperti apa kejadiannya? Banyak keributan. Apa yang teteh rasakan pada saat itu? Takut dan gelisah dan sedih. Dan apa yang terjadi? Bisa lebih dideskripsikan, menceritakan seperti apa kejadiannya? Orang tua itu apa sih namanya, kayak berantem gitu, benar-benar di depan mata gitu. Pakai bahasa kasar juga, jadinya ke aku kan masih kecil ya, ngedengar bahasa kasar terus teriakan-teriakan gitu, jadi benar-benar ketakutan gitu. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Berusaha menutup telinga tapi tetap kedengar. Kemudian di mana teteh berada pada saat itu? Di tangga, melihat orang tua lagi di bawah, aku di tangga gitu, mau turun ke bawah ngelihat itu. Dan tadi teteh bilang teteh menutup telinga akan tetapi tetap terdengar. Selain menutup telinga, apa yang lagi yang teteh lakukan pada saat itu? Cuma bisa diam ngeliatin aja gitu, nggak bisa kemana-mana, kayak kaku gitu tubuhnya, jadi nutup telinga, nutup mata tapi kayak tetap aja ngedengar gitu.
Apa yang teteh pikirkan saat itu? Kenapa ya orang tua aku kayak gini? Kemudian selepas kejadian itu terjadi, apa yang terjadi? Aku lebih pendiam, jadi lebih diam gitu, mikirin gitu itu kenapa bisa terjadi gitu, mereka berdua tuh kenapa bisa berantem kayak gitu. Jadi lebih takut buat ngomong sama mama juga, jadi takut. Apakah perasaan itu hanya terjadi ketika saat kejadian itu terjadi atau mungkin pernah terjadi Pernah, lagi? karena itu bukan masa kecil aja waktu TK, tapi kayak SD ada, SMP ada kejadian kayak gitu. Bisa diceritakan ketika saat SD mungkin seperti apa kejadiannya? Papa itu mau ke rumah, kan aku sama mama ya di rumah nenek. Terus pas papa datang ke rumah mau ngejemput aku gitu, pengen main gitu, pengen ketemu, tapi mama tuh malah marah gitu, malah katanya ngapain kesini, nggak usah, katanya anak-anak sama aku aja gitu, padahal aku pengen ketemu papa dari sekian lama nggak ketemu gitu. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Pengen meluk papa gitu, pengen ngebantuin papa, tapi ya nggak bisa, mamahnya lebih marah gitu mamanya. Dan kemudian pas saat kejadian itu selain teteh ingin menahan rasa itu, apa yang teteh lakukan? Ikut, sebenarnya ikut kayak marah ke mama, mama kenapa gitu, mama kenapa kayak gitu, padahal papa tuh pengen main sama aku gitu. Kemudian kejadian itu pernah atau perasaan itu pernah muncul selain di saat SD, di saat apa lagi? Sebenarnya kadang kayak sekarang juga mikirnya tuh karena waktu kecilnya mama banyak marah ke akunya, banyak ngancam ke akunya, jadi sekarang kayak ada rasa ya kayak agak gimana gitu, berbeda kayak papa gitu, ke mama tuh agak gimana gitu. Bisa dijelaskan perasaan apa gitu yang muncul ketika berhadapan dengan mama? Kalau sama mama itu nggak berani cerita ya tentang kehidupan gitu, kayak ada apa-apa gitu, ada sesuatu, ada masalah tuh lebih ceritanya ke papa. Terus kayak kalau misalnya ada apa-apa tuh nggak pernah bilang gitu ke mama, beraninya tuh ke papa. Dan emang kayak kalau ke mama tuh lebih banyak cepet keselnya dibanding ke papa. Selain itu, apakah perasaan ini juga pernah muncul lagi? Sekarang juga masih suka ada. Oke, sampai sekarang masih ada ya perasaan itu muncul ya. Apa yang teteh lakukan biasanya ketika perasaan-perasaan itu muncul? Sebenarnya tuh pernah sekali dua kali kayak nggak sadar gitu, kayak marah gitu, meninggikan suara ke mama. Cuman kayak setelah itu kayak aku tuh dengerin musik atau apa gitu buat ngeredain emosi, tapi kayak mikir juga kenapa kok tadi kayak gitu. Jadi sekesal-keselnya sama mama gitu, nggak pernah yang benar-benar kesel banget, nggak pernah benci kayak gitu. Kayak kadang nyesel juga kalau misalnya marah juga ke mama. Jadi yang teteh lakukan ketika pada saat itu untuk mendengarkan musik. Selain mendengarkan musik, ada hal lain yang teteh lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya nggak ada ya, kayak walaupun pengen teriak begitu kan nggak mungkin ya, masa di rumah gitu mau teriak apa kayak gimana. Sekarang mungkin bisa teteh membuka mata. Oke, boleh tarik nafas lebih panjang lagi, mungkin teh lebih jelas lagi, kesadaran posisi aman. Berarti sampai saat ini ketika perasaan overthinking itu muncul atau perasaan-perasaan yang pernah ada itu muncul, yang teteh lakukan hanya mendengarkan musik. Nah, ketika saat sedang pikiran teteh sedang overthinking atau teteh sedang merasakan overthinking, biasanya apa yang teteh lakukan? Sama sih, ngedengerin musik kan. Oh ya, karena sekarang kan ada ya kasih gitu, jadi kayak berbagi cerita ke situ. Jadi kayak aku tuh bukan ngomel-ngomel sih, kayak aku tuh cerita bahwa aku gini, jadi kayak ada yang nenangin juga gitu. Oke, mungkin lebih menceritakan atau berbagi kisah dengan pasangannya ketika sedang merasakan overthinking. Apakah itu berpengaruh terhadap diri teteh ketika teteh menceritakan
hal apa yang teteh rasakan, overthinking atau pikiran negatif yang teteh rasakan kepada orang lain, apa yang teteh rasakan? Sedikit tenang gitu, cuman perlu orang tuh buat ngedengerin cerita gitu. Tapi bukan untuk jadi beban orang itu, cuman kayak karena kalau misalnya dipendam tuh malah makin kalut gitu. Kalau diceritain jadi sedikit tenang gitu. Ya, sedikit tenang ya. Selain pasangan, apakah ketika teteh sedang merasakan overthinking ada hal lain itu yang teteh lakukan selain berbagi kisah, mendengarkan musik? Paling kayak biar ini hilangnya tuh ya nonton apa gitu, atau scroll apa TikTok atau IG gitu, biar gimana caranya biar pikiran ini perasaan itu hilang gitu. Uh, ketika pikiran negatif itu muncul gitu, terus berpengaruh juga terhadap perasaan teteh ya. Selain tadi menonton film, terus mendengarkan musik, bercerita dengan orang lain, apa yang biasanya teteh paling sering banget lakukan gitu ketika sedang berada di situasi seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya siang kan cuma bisa ngelakuinnya itu ya, kayak ya yang main HP atau apa gitu biar hilang. Nah malamnya baru nangis gitu, cuma bisa malam aja. Dengan menangis ya makanya. Ketika teteh menangis, apa yang teteh rasakan setelah menangis? Setelah menangis kan awalnya waktu nangis itu benar-benar sesak banget ya kak, benar-benar ngerasa sakit banget, tapi setelah nangis, setelah reda itu emang enak setelah nangis. Nah, baik, jika seandainya dari skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah di mana teteh itu merasa, di mana 0 ketika teteh merasa terpuruk, dan 10 adalah kondisi di mana teteh merasakan ketenangan dan mungkin berpikiran lebih positif lagi, ada di skala berapa? Untuk sekarang 5 sih. Oke, di skala 5. Kalau misalkan gitu, seandainya teteh mampu gitu terbebas dari masalah yang teteh bicarakan, atau teteh tuh sudah bisa gitu membuat diri teteh lebih tenang dan lebih berpikiran positif lagi, ada di skala berapa? Harus bisa 10. 10. Ya. Sangat luar biasa ya, karena dari angka 0 ke 5 itu lumayan, dan mungkin dari angka 5 sampai 10 itu lumayan cukup jauh. Nah, menurut teteh ini bagaimana gitu cara teteh biar mampu untuk mencapai angka itu? Harus banyakin ngomong sama mama, walaupun emang agak susah ya, mama tuh emang agak egois gitu loh. Pernah waktu itu tuh cerita bahwa aku tuh kayak gini-gini gitu, biar mama tuh biar gak kayak gitu terus, tapi susah. Jadi emang kuncinya tuh harus dari mamahnya juga. Jadi menurut teteh, ketika teteh ingin mencapai tujuan itu, salah satunya teteh bisa lebih terbuka bercerita terhadap mama ya, mungkin lebih mendekatkan diri terhadap mama gitu. Nah, jika selain dari mendekatkan diri terhadap mama, ada nggak hal lain yang mungkin bisa membantu teteh mencapai tujuan itu? Perlu dukungan juga dari orang lain, karena aku tuh nggak bisa sendiri gitu, harus ada dukungan dari orang lain juga. Didukung oleh orang-orang terdekat Ya. Selain dukungan dari orang-orang terdekat, mungkin apa yang bisa menurut teteh lakukan untuk teteh sendiri lakukan itu untuk mencapai tujuan teteh yang diinginkan tadi, bahwa teteh ingin mungkin masa lebih tenang dan juga bisa berpikiran positif? Harus lebih berusaha, kayak aku tuh harus sukses gitu, harus bisa mencapai segala yang aku inginkan gitu. Jadi nanti juga dari situ kan kayak hilang tuh rasa-rasa kecemasan yang kayak gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara harus lebih giat lagi gitu, nanti harus bisa sampai dari kerjaan tuh yang benar-benar bagus tuh, yang banyak uangnya gitu. Selain teteh harus lebih mendekatkan diri terhadap mama, teteh juga bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Kemudian juga mungkin menurut teteh yang akan teteh lakukan itu lebih memberikan dorongan terhadap diri sendiri ya, memberikan pikiran afirmasi positif terhadap pikiran bahwa teteh itu bisa lebih baik lagi, bisa mungkin dalam karir lebih sukses lagi, seperti itu. Nah,
eh, menurut teteh kira-kira apa yang teteh perlu lakukan gitu dalam seminggu ini untuk dapat mempercepat mencapai tujuan yang teteh inginkan atau mempercepat angka 10 itu? Harus mulai lagi, ajak mama ngomong lagi gitu. Itu sih kayak akunya juga jangan diem di zona nyaman itu dengan keterpurukan. Bisa dilakukan sebenarnya dengan jogging yang kayak gitu itu juga bisa ngebuat tenang gitu, lebih apa ya, lebih banyak lagi aktivitas. Nah, oke. Baik, sebelum mengakhiri sesi, saya ingin Teteh itu menuliskan kesan yang Teteh dapatkan selama sesi konseling dan Teteh menuliskan ke dalam kertas. Sementara Teteh nulis, saya juga akan menuliskan pesan gitu terkait apa yang didapatkan dalam sesi ini. Silakan. Sudah Teh? Eh, boleh mungkin saya ingin tahu, boleh disebutkan apa yang Teteh tuliskan? Sesi konseling ini bisa membantu mengurangi beban pikiran, karena dengan bercerita bisa mengurangi beban itu, dan sesi konselingnya juga sangat nyaman dan tenang. Terima kasih atas pesannya. Mungkin saya akan membacakan pesannya. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih kepada Teteh karena Teteh mau menceritakan pengalaman pribadi Teteh, hal-hal pribadi Teteh terhadap saya, dan Teteh menceritakan bahwa betapa hebatnya gitu Teteh dan betapa hebatnya Teteh untuk bertahan sampai sejauh ini, terlepas dari semua apapun yang terjadi dalam hidup Teteh. Teteh masih berusaha untuk menerima apa yang sudah terjadi, dan Teteh juga bisa mengatasi situasi terpuruk dengan bangkit dan membuktikan diri pada semua orang bahwa Teteh itu bisa dan mampu. Dan juga saya sangat terpukau gitu dengan dengan keberanian Teteh gitu untuk berani bercerita atau berani melawan rasa takut itu, dan dari segala hal pikiran-pikiran negatif Teteh, dan mungkin dari keadaan keluarga yang kurang baik-baik saja mungkin Teteh tetap bisa menjadi orang hebat seperti sekarang. Dan saya sangat salut juga terhadap Teteh gitu, ingin tetap membuka diri terhadap mama, dan mungkin Teteh akan memperbaiki komunikasi dengan mama dengan cara banyak menghabiskan waktu dengan mama, dan mungkin Teteh juga akan lebih mengisi aktivitas hari Teteh lebih produktif gitu untuk mengurangi rasa-rasa tersebut.
Nah tadi kan Teteh bilang juga ya bahwa Teteh itu mungkin yang bisa dilakukan dalam seminggu ini untuk mencapai apa yang Teteh ingin tuju itu dengan memperbaiki komunikasi Teteh dengan Mama. Jadi mungkin Teteh akan lebih membuka diri lagi terhadap Mama dimulai dari sekarang, dan Teteh lebih mempersibuk diri Teteh dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga. Nah, dan saya ingin apa yang barusan Teteh sebutkan, Teteh bisa melakukannya, dan saya harap di sesi selanjutnya ada perubahan positif dari diri Teteh, di mana pikiran Teteh bisa merasakan ketenangan dan pikiran-pikiran positif itu mulai bermunculan dalam diri Teteh. Saya sangat berterima kasih terhadap Teteh sudah mau mengikuti sesi counseling ini dengan secara sukarela. Mungkin sesi pertama dicukupkan sekian. Jika ada waktu dan dipertemukan kembali, kita akan melaksanakan sesi selanjutnya. Semoga Teteh sehat selalu dan semoga Teteh tetap kuat dalam menghadapi sesuatu, dan bisa menjadikan diri Teteh lebih baik lagi dan menjadi wanita yang lebih tangguh lagi. Terima kasih. Mungkin sesi selanjutnya nanti bisa dikomunikasikan kembali, dan selamat beraktivitas, semoga dipermudah segalanya oleh Allah, dan Teteh sehat selalu, juga mungkin cepat selesai studinya.